Biasa scroll TikTok. Bisa duduk di sini. Duduk mau kok. Pusingnya kepala aku ini sama matkul PKN. Kenapa Rohim? Apa tadi dipelajari kah? Filsafat. Apa bing gunanya filsafat dalam Pancasila? Contohnya tuh Rehan, ada itu di sila keempat. Macam kalau di kelas itu cari kalau ada perbedaan pendapat tuh itu dicari melalui hikmat, bukan voting yang mengutamakan mayoritas. Hikmat. Iya, hikmat. Oh, begitu. Ayo, ikut kerja kelompok. Kelompok apa? Pancasila. Ini. Belum ada, belum kena. Sabar. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Apa kerja ini? Pancasila. Filsafat lagi. Iya. Sumpah kak, ndak kau, ndak gali. Sekompleks apakah itu filsafat? Yang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Justru itu solusinya Rehan. Pancasila itu jadi filsafat. Ada cara tersendirinya, terstruktur, tidak bisa diubah-ubah. Terus toh di kampus itu harus dituntut untuk berpikir kritis. Nah, misalnya filsafat Pancasila itu kasih kita kerangka kritik, bukan cuma untuk mengeluh, tapi tahu landasan nilai mana yang dilanggar. Gitu. Bisa kasih kak contoh konkretnya dalam kelas ini? Apa itu filsafat? Jadi itu yang tadi saya jelaskan di tangga itu tadi, macam sila keempat tuh. Kalau di kelas ada perbedaan pendapat begitu, cari kebenarannya itu dengan cara hikmat, bukan dengan cara voting yang mengutamakan mayoritas. Pancasila itu totalitas. Sila pertama itu menjadi ontologi dasar, yaitu ketuhanan. Sedangkan sila kedua menjadi aksiologi, yaitu etika, kemanusiaan yang mengatur cara berperilaku. Coba bayang kalau sila kedua diabaikan, terus kita cuma fokus sama presentasi individu tanpa peduli teman yang kesulitan. Itu namanya melanggar nilai etik dalam Pancasila. Jadi keadilan sosial itu tidak akan tercapai kalau kita egois kah? Sama ini tidak punya adab yang setara, begitu kan? Cepat sekali Rehan. Jadi di sila ketiga toh, Persatuan Indonesia berfungsi sebagai ontologi sosial. Jadi dia mengikat semuanya. Filsafat ini tuh memastikan kita itu bergerak sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, bukan kumpulan individu. Oke, makasih Gali. Ini membedakan Pancasila dengan ideologi lain. Yang filsafat Pancasila itu berakar pada kepribadian bangsa, bukan tempelan dari budaya luar. Baru gak sadar, kukira dulu ini cuma hafalan sejarah Ji. Ternyata ada juga cara sistem operasi berpikirnya kita sebagai mahasiswa UNEM. Betul sekali Ran. Tugasnya kita ini bukan cuma untuk lulus di mata kuliah ini saja, tapi kita bawa itu filsafat keluar dari ruangan ini, seperti ke kantin, ke organisasi, dan ke masyarakat. Ayo ke perpus, kita pelajari lebih dalam tentang Pancasila. Ayo. Ayo balik. Foto sampai bingung nah? Sebagai sistem filsafat, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jalan hidup yang menuntun kita memahami makna kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Dengan Pancasila, kita membangun Indonesia yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih beradab.